Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat, semangat, dan tidak lupa mengerjakan UAS. Karena pengerjaan UAS semester ini kita harus di rumah saja. Sebelum materi ini kita mulai, mari kita ulangi satu materi tentang pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang merupakan ungkapan ide, perasaan, dan pikiran yang dituangkan melalui kata-kata yang indah dan penuh makna. Hayo, apa tadi pengertian puisi? Pengertian puisi adalah karya sastra yang merupakan ungkapan ide, perasaan, dan pikiran yang dituangkan melalui kata-kata penuh makna dan indah. Setelah kita mengingat tentang pengertian puisi, kita bisa langsung masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, yaitu tentang unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang memengaruhi karya sastra puisi dari dalamnya, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang memengaruhi karya sastra puisi dari luarnya. Jadi, kita sudah tahu apa saja unsur-unsur pembangun puisi. Maka dari itu, mari kita perinci lagi satu persatu unsur-unsur dari pembangun puisi. Unsur intrinsik terdiri dari tema, rasa, nada, amanat, gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, dan kata konkret. 1. Tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Bagi penulis, tema adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan puisi. Yang kedua, rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang psikologi dan sosiologi penulis. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Ketiga, nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, atau bekerja sama dengan pembaca, atau dengan nada yang sombong. Jadi, nada dapat diatur oleh pembaca melalui tulisan yang sudah ditulis oleh penyair. Yang keempat adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Semakin banyak amanat yang terdapat di dalam puisi, maka pembaca akan semakin tertarik dengan isi puisi tersebut, dan puisi akan dapat dinikmati oleh banyak orang. 5. Gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut gaya bahasa dalam puisi. Biasanya, tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi, metafora, eufemisme,
Bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. 6. Rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir larik atau baris, namun juga berada di tiap depan kata atau di tengah kata. 7. Tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi secara umum sering ditemukan dalam bentuk baris, namun ada juga yang dibentuk dalam bentuk apel atau zigzag ataupun model-model lainnya. Yang ke-8, imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisi. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata yang untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh penyair. 9. Kata konkret. Ada keinginan penyair untuk menunjukkan sesuatu secara lebih konkret atau lebih wujud. Oleh karena itu, penulis menuliskan sebuah kata-kata yang konkret di dalam puisi tersebut. Lalu, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini terdiri dari 3 unsur. Unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan, penulis memiliki latar belakang dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan menyentuh para pembaca, yang mana dari pembaca akan langsung masuk ke dalam maksud dari puisi tersebut. Kedua, unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi ini dibuat. Misalkan, puisi ini dibuat pada masa Orde Baru. Pada saat itu, kondisi masyarakat sangat kacau. Jadi, puisi yang dibuat akan puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. 3. Unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri dalam puisi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak sekali salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat berpuasa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.